Selamat pagi, selamat datang di ibadah online GPDI Maranatha. Hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni 2020. Puji nama Tuhan, sampai dengan hari ini, tidak terasa kita sudah 14 kali melakukan ibadah online. Dan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena dengan sampai hari ini, Tuhan memberkati pelayanan ibadah online GPDI Maranatha. Semua pelayan diberkati oleh Tuhan, semua jemaat diberkati oleh Tuhan sampai dengan hari ini, dan kita akan terus melanjutkan ibadah online GPDI Maranatha. Dan kita juga bersyukur tanggal 14 Juni yang lalu kita juga sudah mulai melakukan ibadah secara offline, atau kita bisa beribadah langsung di gereja. Terima kasih kepada pemerintah Kota Malang yang sudah mengizinkan kita semua untuk beribadah. Tetapi dalam masa pandemi ini tentu saja kita harus mematuhi beberapa peraturan-peraturan, protokol kesehatan yang harus kita taati bersama. Jadi pada saat kita mengadakan ibadah di gereja, maka ada beberapa hal yang penting yang harus kita patuhi. Pertama, kita harus menggunakan masker. Yang kedua, sesering mungkin kita menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, kita menjauhi keramaian atau kerumunan. Kemudian hal yang terakhir yang penting juga adalah kita mesti menjaga jarak paling tidak 1 meter. Sehingga dengan protokol kesehatan, beberapa hal yang kita patuhi ini, maka kita berharap kita bisa tetap sehat, kita bisa tetap aman satu dengan yang lain. Baik, kita akan mulai ibadah online GPDI Maranatha Malang pada hari ini. Mari, saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur kali ini sudah ke-14 kali kami mengadakan ibadah online, dan semuanya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Dan pada saat ini kami akan mulai ibadah online GPDI Maranatha. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan, Dia Allah yang besar di dalam kita. Amin. Mari tepuk tangan bersama-sama.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati juga kami semua yang mendengarkan Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersama-sama akan memberikan persembahan, dan sebelum kita bersama-sama memberi, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang judulnya Memiutangi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal 19 ayatnya yang ke-17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, di dalam terjemahan yang lain dikatakan juga, barang siapa mengasihani orang miskin, meminjamkan kepada Tuhan, dan perbuatan baiknya akan ia bayar lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah di dalam Alkitab yang terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, yaitu perempuan Sunem dengan anaknya. Bapak Ibu Saudara, perempuan Sunem ini memberikan tempatnya, memberikan rumahnya, membuatkan bagi seorang nabi Tuhan yang bernama Elisa. Bahkan seringkali ketika datang ke Sunem ini, mengundang untuk makan di rumah Ibu Sunem ini. Lama-kelamaan Ibu Sunem ini melihat bahwa ini memang benar adalah nabinya Tuhan. Lalu dia membuatkan satu ruangan di atas khusus untuk hamba Tuhan ini ketika datang ke daerah Sunem ini bisa tinggal, bisa beristirahat di tempat yang dibuatkan oleh keluarga Ibu Sunem ini. Dan kita ketahui bersama, Ibu Sunem ini dia tidak kekurangan apa-apa, saudara. Karena di tengah-tengah kaumnya dia adalah orang yang berada. Tetapi di tengah-tengah keberadaannya, hamba Tuhan Elisa ini, dia tahu bahwa ada sesuatu yang kurang, yang diperlukan oleh Ibu Sunem ini. Lalu dia katakan kepada bujangnya, kepada Gehasi, untuk menanyakan siapa, apa yang menjadi kekurangannya. Lalu Ibu Sunem ini sampaikan bahwa dia tidak mempunyai anak. Dan Nabi Elisa melalui Gehasi menyatakan bahwa akan memberikan kepada keluarga ini seorang putra. Ya, jadi Nabi Tuhan ini tentu dengan kuasa yang dari Tuhan menyampaikan pesan ini karena merasa tidak mau berhutang. Saudara, kalau Nabi Elisa saja, ya, sebagai seorang manusia tidak mau berhutang dengan kebaikan Ibu Sunem ini, kita percaya bahwa Tuhan kita terlebih lagi, Dia tahu apa yang kita lakukan, Dia tahu apa yang kita berikan. Dia akan membalaskan segala perbuatan baik kita dengan berkat-Nya berlimpah-limpah. Kisah Rasul 20 ayat 35 katakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan Ibu Sunem ini benar mengalami berkat itu, saudara. Tetapi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi perbuatan baik kita seperti orang yang sedang memiutangi Tuhan, ya, memberikan pinjaman dan pasti akan membalas perbuatan baiknya. Pagi hari ini kita akan memberi persembahan bersama-sama, dan mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Perbuatan baik kita, Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Dan ganjarannya itu, saudara, ya, Tuhan tahu, dan Tuhan memberikan, membalaskan yang lebih baik lagi atas setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, masih memperoleh kesempatan, memiliki kesempatan untuk memberi. Terima kasih buat berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami juga akan memberikan berkat yang dari Tuhan itu bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita, kami mau memberi dengan segenap hati, kami mau memberi karena kami tahu firman-Mu, kami melakukan hal yang benar, kami melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Senang bisa bertemu lagi di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Judulnya adalah ketabahan atau ketekunan bagian yang kedua. Ya, 2 minggu lalu saya sudah menerangkan bagian yang pertama dan kita akan lanjutkan sekarang bagian yang kedua. Ketabahan atau ketekunan. Mari katakan bersama, 2, 3. Ya, Yesus mengatakan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-13, dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, Yesus katakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya itu yang akan selamat. Nah, untuk bertahan sampai kepada kesudahan, maka dibutuhkan ketabahan atau ketekunan. Nah, menurut Paulus, cara kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah pelayan Tuhan yang sejati atau sebagai orang Kristen yang sejati adalah bahwa kita harus tabah atau tekun di dalam menghadapi kesukaran yang ada dalam kehidupan ini. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, 2 minggu lalu kita telah belajar ketekunan adalah kekuatan pikiran yang memampukan seseorang untuk menghadapi bahaya atau mengalami penderitaan atau kesukaran dengan berani. Itu yang dinamakan dengan ketekunan. 2 Korintus 6 ayat yang keempat dikatakan, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran atau endurance, ya, ketabahan atau ketekunan dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Jadi menurut Paulus, cara kita menunjukkan bahwa kita adalah pelayan Tuhan, bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati, adalah kita harus tabah atau tekun dalam menghadapi kesukaran atau kesulitan, ya, dalam menghadapi kesesakan. Nah, 2 minggu lalu kita telah belajar apa yang harus dilakukan. Yang nomor 1 adalah memahami tujuan Tuhan dalam situasi saudara. Memahami tujuan Tuhan atas situasi saudara. Kemudian yang kedua, memiliki akar karakter yang kuat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Yang nomor 3, arahkan perhatian saudara kepada Yesus Kristus. Arahkan perhatian saudara kepada Yesus Kristus. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah,
ini berbicara mengenai fokus pandangan saudara. Apakah fokus saudara kepada Tuhan atau kepada masalah saudara? Kalau saudara memandang kepada Tuhan, betapa besar Tuhan yang kita miliki, betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, maka masalah saudara akan menjadi kecil. Tetapi kalau fokus saudara terus kepada masalah-masalah saudara, ya, betapa besarnya masalah saudara, betapa hebatnya masalah yang sedang saudara hadapi, maka masalah saudara akan semakin menjadi besar dan makin membesar. Jadi ini adalah tentang kemana pandangan saudara, ya. Apa yang saudara fokuskan. Kemudian yang nomor 4, pergunakan pengalamanmu untuk membantu orang lain. Pergunakan pengalamanmu untuk membantu orang lain. 2 Korintus 1 ayat yang ke-6 katakan, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Nah, kalau saudara sementara menghadapi tekanan, ya, serta menghadapi kesukaran hidup, biarlah saya akan sampaikan kata penghiburan. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan menolong saudara. Karena Tuhan ingin saudara memakai pengalaman saudara waktu saudara mengalami depresi, dalam kegelapan, dalam penderitaan. Itu semua Tuhan izinkan supaya saudara bisa menolong orang lain. Kita akan melihat seorang tokoh yang bernama Christopher Reeve, ya. Dia adalah aktor pemeran Superman. Nah, tokoh yang dikenal memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bisa terbang di atas persoalan-persoalan manusia. Tetapi pada bulan Mei di tahun 1995, dia lumpuh dari leher ke bawah, ya, karena jatuh dari kuda. Kemudian dia harus dibantu pergerakannya dengan menggunakan kursi roda yang dikendalikan dengan meniup serta menyedot sedotan. Tetapi Christopher Reeve tidak menyerah. Dia mengakui bahwa dia menangis setiap hari menghadapi kenyataan hidupnya yang harus ada di atas kursi roda. Tiap hari dia menangis 20 menit. Tapi kemudian dia katakan kepada dirinya, ayo, hidup harus tetap berjalan. Ya. Dan walaupun lumpuh, tapi dia aktif sebagai juru bicara penderita cedera tulang belakang dan juga penelitian sel induk. Dan dia terus melakukan perjalanan keliling dunia untuk menjadi suara bagi orang-orang yang mengalami kejadian seperti dia, orang-orang yang lumpuh, dan mendorong riset kedokteran di bidang pengobatan bagi orang lumpuh. Nah, saudara, seringkali pesan hidup kita itu terbesar justru keluar dari kelemahan kita, bukan dari kekuatan kita. Orang ingin tahu waktu saudara terkapar, ya, waktu saudara ada dalam lembah bayang-bayang maut, bagaimana caranya saudara bisa keluar dari semua hal itu. Pesan hidup terbesar saudara seringkali justru keluar dari kelemahan saudara, bukan dari kekuatan saudara.
Mungkin ini fakta yang menyedihkan, tetapi inilah kenyataannya. Siapa yang paling bagus melayani orang-orang yang terkena COVID-19? Selain daripada orang-orang yang pernah mengalami melawan COVID-19. Siapa yang paling bisa melayani orang yang keguguran selain orang yang pernah mengalami keguguran? Siapa yang paling baik melayani orang yang terlilit hutang selain mereka yang pernah merasakan pahitnya dikejar-kejar penagih hutang? Jadi seringkali yang menjadi kelemahan kita itu yang kadang-kadang ingin kita sembunyikan, tetapi itu yang bisa dipakai Tuhan untuk membantu orang lain yang mengalami hal yang sama. 2 Timotius 2 ayat 10 katakan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ya, di dalam terjemahan lain, New Living Translation dikatakan, jadi saya bersedia menanggung apapun jika itu akan membawa keselamatan dan kemuliaan kekal dalam Kristus Yesus kepada orang-orang yang telah dipilih Allah. Ya, faktanya, kita belajar faktanya adalah Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan pengalaman yang pernah kita alami dalam hidup ini. Apakah itu pengalaman baik ataukah pengalaman buruk? Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Dituliskan juga di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dikatakan di ayat ini, mata yang tertuju kepada Yesus. Pertanyaannya, kenapa mata kita harus tertuju kepada Yesus? Karena Dia adalah pencipta dan yang menyempurnakan iman kita. Kalau kita bisa mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, maka kita tidak akan menjadi orang yang cepat menyerah. Saudara akan melihat kesetiaan Tuhan. Saudara akan belajar dari pengalaman tersebut dan akan membangun karakter saudara yang akan menolong saudara menjalani perjalanan iman saudara. Yang nomor 5, andalkan kekuatan Tuhan. Andalkan kekuatan Tuhan. Artinya, jangan bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Saudara perlu bergantung pada kuasa Tuhan. Kolose 1 ayat 11 dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Di dalam terjemahan lain, Contemporary English Version, ya, dikatakan kekuatan agungnya akan membuat Anda sabar dan cukup kuat untuk menanggung apapun
dan Anda akan benar-benar bahagia. Ya, Roma 12 ayat 12, The Message katakan, jangan berhenti di masa sulit, berdoa lebih keras. Jangan berhenti di masa sulit, berdoa lebih keras. Jadi waktu saudara menghadapi masa sukar, jangan menyerah. Bergantung kepada Tuhan. Dan ayat ini katakan berdoa lebih keras. Ya. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan saudara dicobai melampaui kesanggupan saudara. Tetapi dalam kesukaran tersebut, Tuhan akan menyediakan jalan sehingga saudara bisa menanggungnya. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Oleh sebab itu, ketabahan dan ketekunan adalah karakter yang Tuhan ingin saudara dan saya kembangkan dalam kehidupan kita. Ketabahan atau ketekunan adalah bukti bahwa kita adalah hamba Tuhan yang sejati. Kita adalah orang Kristen yang sejati. Nah, ada seorang yang bernama John Stephen Akari, dia dari Tanzania. Dia adalah atlet maraton di Olimpiade Meksiko tahun 1968. Nah, beberapa saat setelah start, dia jatuh dan kemudian cedera di kedua kaki serta tungkai kakinya. Jadi dia berlari dengan bertatih-tatih ya, sambil kakinya diperban. Dia berlari lebih dari 1 jam setelah semua pelari masuk ke garis finish. Dia baru bisa masuk mencapai garis finish. Dan waktu reporter bertanya kepada dia, mengapa dia memaksakan diri untuk tetap berlari dan memasuki garis finish? Kemudian dia menjawab, negara saya tidak mengirim saya untuk mengikuti lomba lari 11.000 kilometer hanya untuk memulai lomba itu. Tetapi negara saya mengirim saya untuk menyelesaikan lomba. Wow, luar biasa. Tuhan tidak mengirim saudara hanya untuk mengawali perlombaan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana ketika saudara mengakhiri perlombaan itu. Yang paling penting adalah bagaimana ketika saudara mengakhiri kehidupan ini. Ingat, Yesus telah katakan di dalam Matius 24 ayat 13 tadi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Biarlah Tuhan tidak mengirim saudara dan saya hanya untuk mengawali perlombaan, tetapi semuanya akan mengakhiri dengan baik. Bukan langkah pertama yang paling penting, tetapi yang lebih penting adalah langkah terakhir kita. Biarlah kita bisa berkata seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya,
tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berarti ayat ini juga berbicara kepada saudara dan saya yang merindukan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan kiranya Roh Kudus akan menolong saudara untuk belajar ketabahan atau ketekunan. Karena saudara tahu akhir dari kehidupan ini, saudara akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan, yaitu kehidupan kekal. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, yang kami panggil dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh belajar tentang ketabahan atau ketekunan. Biarlah Engkau yang akan menaruh firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Memeteraikannya dalam hati kami. Mengingatkan setiap kami yang mendengar firman ini. Bahwa bukan langkah awal yang penting. Tetapi langkah terakhir kami. Langkah terakhir iman kami. Mari ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong setiap kami untuk kami tabah, tekun menjalani kehidupan ini. Apapun yang menjadi kesulitan, kesesakan yang dialami oleh pendengar firman-Mu pada saat ini. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Dan Engkau tidak akan mencobai kami melampaui kekuatan kami. Engkau yang akan memberi jalan keluar dalam setiap kesesakan, kesulitan, dan apapun yang menjadi penghalang dalam kehidupan ini. Engkau adalah Tuhan yang bisa menerobos semuanya. Engkau yang akan memberikan terobosan-terobosan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh kuat menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. 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 Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersama jemaat lewat ibadah online ini kami bisa memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu yang setia dan mengutamakan beribadah. Engkau Allah yang setia dan kami percaya dengan janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Berdoa saat ini kalaupun ada jemaat yang sakit, Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan. Sembuhkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau Allah yang menyediakan, mencukupkan dan memberkati dengan limpahnya. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya tangan-Mu menopang bangsa Indonesia agar dijauhkan dari segala penyakit. Damai sejahtera bagi rakyat Indonesia. Terima kasih. Memberkati seluruh jemaat Maranatha, kiranya Tuhan senantiasa melindungi, menjagai, bahkan memberkati. Diberkati pekerjaannya, sekolahnya, toko, usaha, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha,
Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah hari ini dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah online pada hari ini. Dan saya yakin kita semua diberkati oleh puji-pujian, oleh penyembahan, dan oleh firman yang sudah dibagikan buat kita semua. Dan apabila kita diberkati, saya mengajak kita semua untuk like, share, bahkan subscribe di channel YouTube maupun Facebook kita semua. Sehingga semakin banyak orang diberkati oleh Tuhan. Stay healthy, stay safe. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.